Assalamualaikum, bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cyber 6 atau cyber 6, yaitu terkait dengan fenomena keamanan informasi dalam dunia cyber. Nah, materi ini kita ambil dari buku Konsep Keamanan Informasi dan Internet yang ditulis oleh Profesor Ricardus Eko Indrajit. Buku ini sudah diterbitkan di tahun 2011 sehingga beberapa datanya sudah tidak lagi update. Nah, minggu lalu kita sudah minta kepada mahasiswa sebagai tugas awal untuk membuat atau mencari data yang update terkait dengan cyber 6 tadi. Ya, yang cyber 6 itu tadi terdiri dari cyberspace. Cyberspace ini lebih kita kenal dengan dunia maya. Tapi kita boleh juga menganggap ini adalah dunia internet, atau kita bisa katakan dengan dunia digital. Jadi artinya terkait dengan perilaku orang-orang dalam menggunakan perangkat teknologi informasi secara daring atau online. Itu kita kenal dengan cyberspace. Nah, berapa jumlahnya pada hari ini? Berapa orang-orang yang aktif di dunia maya? Kemudian perangkat apa yang digunakan? Kemudian seberapa banyak perangkat mobile yang dimanfaatkan? Kemudian media sosial apa yang terbanyak digunakan di sebuah wilayah atau di sebuah negara. Nah, ini perlu kita cari datanya sebagai fondasi awal untuk kita belajar pada materi-materi selanjutnya, ya. Jadi cyber space ini tentang data-data pengguna, ya, orang-orang atau negara, ya, pengguna dari internet atau perangkatnya, dan juga mungkin media sosialnya. Ini tentang cyberspace. Kemudian cyber threat ini terkait dengan ancaman-ancaman, ya, yang ada di dalam cyberspace atau dalam dunia digital atau dalam internet, ya. Karena sama seperti dunia nyata, dunia maya atau cyberspace juga memiliki sisi-sisi negatif mungkin, ya, dari para pelakunya, sehingga akan mengancam orang-orang atau pihak-pihak yang lain. Nah, ancaman itu disebut dengan cyber threat. Kemudian ada beberapa pengelompokan mungkin, ya, atau jenis ancaman apa saja yang ada atau terdapat pada dunia maya. Pertama adalah mungkin adanya keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk mengambil sumber daya dalam bentuk bisa saja misalnya harta, barang, melalui transaksi-transaksi di internet, ya. Adanya keinginan untuk mengambil milik orang lain. Kemudian ancaman-ancaman lainnya adalah ancaman kedua, bagaimana seseorang membuat agar pihak pengguna internet yang tidak nyaman, terganggu, tidak lancar dalam menggunakan internet, tidak normal begitu, ya, atau malfunction pada pengguna internet. Kemudian ancaman ketiga bisa saja dalam bentuk data yang sudah dirubah atau dimodifikasi sehingga data-data yang dikirim kemudian diterima tidak lagi seperti data yang seharusnya, ya. Jadi ini kejahatan terhadap datanya. Kemudian ada lagi dalam bentuk ancaman itu adalah penyebaran informasi-informasi bohong, informasi-informasi yang salah, informasi-informasi atau konten-konten yang memang tidak patut dan tidak selayaknya disebarkan, ya. Dan ini sangat mudah dilakukan oleh pengguna-pengguna media sosial, ya. Kemudian ancaman kelima adalah adanya orang-orang yang kadang-kadang menanamkan aplikasi-aplikasi program-program ke dalam komputer orang lain dengan berbagai tujuan seperti ingin mengendalikan, ingin mengambil informasinya, ingin memata-matai, bahkan bisa saja ini menjadi sebuah pertempuran antar wilayah atau antar negara begitu, ya. Jadi kekuatan militer juga sudah ada di sini sebenarnya, ya. Nah, kita perlu melihat data-data tentang cyber threat ini. Nah, bagaimana perkembangan dan trennya. Kebetulan ada beberapa situs yang sudah menyediakan data-data seperti itu, ya. Ada di
Kaspersky AI ini adalah salah sebuah perusahaan penyedia layanan keamanan ya. Nah, dia juga sudah mengadopsi map atau peta dari keamanan di dunia secara global. Jadi macam mana bentuk serangannya, jumlah datanya, negaranya mana saja kita bisa lihat. Misalnya Rusia, kita juga bisa lihat Indonesia di sini, berapa penyerangannya, apa saja yang bisa dikirim dalam bentuk tahu ini backdoor, hacktool, segala macam virus begitu ya. Angkanya kita bisa lihat. Ini on access scan, ini misalnya web antivirusnya atau mungkin ransomware-nya di Indonesia seperti apa. Ini adalah per tanggal, ini Februari. Oke, ini asset dan close saja sebentar. Ini ada tanggal ya. Ini Februari 24-25, kelihatan ini jumlah kasusnya. Kita coba lihat yang mungkin ransomware, ini suatu virus ya, virus yang lumayan jahat. Ternyata kita ada di angka 3.000 di tanggal 27 sudah menurun ya. Jadi mungkin ada 1000-an di tanggal 27. Teman-teman juga bisa tahu apa itu ransomware, sempat rame kemarin sebenarnya ya. Jadi ini suatu aplikasi, suatu trojan yang masuk ke dalam sebuah perangkat targetnya, kemudian dia akan merubah, mengenkripsi, menjadikan data-data targetnya dalam sebuah file yang terkunci, terenkripsi namanya. Kemudian agar target itu bisa membuka lagi filenya, dia butuh sebuah kunci, dan kunci ini hanya bisa didapat dari orang yang membuat atau memasang trojan-trojan ini, dan biasanya mereka meminta pembayarannya melalui uang digital ya, Bitcoin. Jadi kalau sudah terserang ransomware, biasanya sangat sulit untuk bisa dikembalikan datanya tanpa membayar, karena begitu bagusnya algoritma yang dipakai oleh orang-orang pembuat trojan ini, ransomware ini, sehingga sulit dipulihkan datanya karena sulit dicari, dipecahkan kunci-kunci yang mereka pakai, sehingga jalan termudah adalah membayar kepada mereka. Nah, jadi berhati-hati juga kepada para pengguna ya, terutama pengguna perangkat perusahaan, komputer perusahaan yang berisi data-data penting perusahaan. Kalau bisa perangkat tersebut tidak langsung dihubungkan ke internet untuk hal-hal pribadi. Jadi memang hanya terhubung di jaringan intranet perusahaan saja, sehingga kemungkinan masuknya virus-virus seperti ini bisa diminimalkan begitu ya. Ini contoh. Jadi nanti ini banyak lagi situs yang seperti ini yang dia bisa melihat data per negara, tanggalnya juga, jenisnya juga begitu ya, termasuk dia bisa meranking yang tertinggi, yang terendah ya. Dan dia bisa dalam bentuk map, jadi dalam bentuk peta yang bisa kita geser, bisa kita putar, lebih indah dalam visualisasinya. Nah, seperti ini. Jadi visualisasinya lebih enak dilihat begitu ya. Kita bisa klik, kita bisa putar, kita bisa cari negara, kita akan bisa tahu data di setiap negara itu. Ya, ini di Indonesia. Ya, nomor 13 negaranya ya. On access scan ya, on demand scan. Ini singkatan-singkatan ya. Nanti di sini juga ada keterangan dari singkatan ini. Baik, itu yang kedua tentang cyber threat ya. Jadi ancaman dalam dunia cyber. Kita bisa lihat datanya di sini. Kemudian yang ketiga itu membahas tentang cyber attack atau serangan. Ya, kalau tadi ancaman ya, sekarang juga ini bagian dari ancaman adalah serangan ya. Jadi ancaman tadi akan menjadi masalah ketika dia sudah berubah menjadi dalam bentuk sebuah serangan ya. Ada pengelompokan terhadap jenis-jenis serangan ini ya. Pertama, serangan yang memang menggunakan perangkat ya, perangkat teknologi dan informasi dalam melakukan serangan. Jadi dia misalnya menggunakan aplikasi, menggunakan jaringan tertentu dengan aplikasi tertentu. Jadi menggunakan perangkat yang itu serangan pertama, jenisnya pertama. Yang kedua adalah dia
tidak langsung melakukan serangan, tapi dia dalam bentuk melakukan semacam gangguan kepada perangkat teknologinya. Jadi kalau tadi mereka menyerang misalnya orang, target dan segala macam. Nah, sekarang yang mereka serang itu bukan orang tapi perangkatnya. Biasanya ini perusahaan-perusahaan. Misalnya website perusahaan, misalnya server di sebuah perbankan, server di sebuah layanan telekomunikasi dan segala macam. Sampai pernah salah seorang anak Indonesia yang coba merubah posisi satelit ya dari sebuah negara gitu ya. Jadi seperti itu. Itu kategori kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa yang bertujuan utama untuk merusak data atau informasi yang tersimpan ya. Jadi tadi serangan tadi adalah ada serangan bentuk kategorinya ya, serangan dengan menggunakan perangkat teknologi informasi, kemudian serangan ke perangkat teknologi informasi itu sendiri, kemudian serangan kepada data dan informasinya ya. Jadi dia mengambil data, nyuri data, ngerubah data, merusak data, memodifikasi data ya. Dan ini juga bisa menimbulkan akibat yang besar ya. Jadi data ini walaupun dia bukan perangkat fisik, dia tidak merusak perangkat fisiknya, dia tidak ini, tapi dengan modifikasi data tadi, dengan serangan kepada data tadi, ini bisa memberikan kerugian-kerugian yang besar bagi sebuah perusahaan ya, bagi sebuah organisasi. Di sini ada data-data yang lama. Nah, mungkin nanti mahasiswa bisa mencari data-data terbaru seperti ini. Ada di publish.us. Di situ ada data 2020 tentang statistik cyber security ya. Ini ada yang cyber crime, dia naik 600% semasa pandemi COVID ya. Kenapa? Dia ada phishing email palsu, penipuan lewat email. Ini seolah-olah kita menerima email dari sebuah lembaga resmi. Di sini diceritakan dengan WHO kah, atau mungkin dari Kementerian Kesehatan ya. Kemudian kita diberikan sebuah saran atau apapun, misalnya untuk berperan serta, untuk didata, untuk mengisi statistik dengan cara mengklik sebuah situs misalnya. Nah, situs ini sendiri sebenarnya situs ya palsu gitu ya. Nah, kita tidak sadar ketika kita klik, kita dibawa ke situs palsu tadi. Kemudian dari situs palsu tadi orang banyak melakukan apapun ketika kita masuk ke situs itu. Orang bisa membaca data kita, membaca dari mana kita terkoneksi dan segala macam. Kemudian dia bisa juga nanti menggiring kita untuk melakukan hal-hal yang lain. Mungkin ke depan saya akan ceritakan salah satunya mungkin serangan terhadap WhatsApp mungkin ya. Nanti akan saya ceritakan mudah-mudahan kalau bisa di hari ini atau di minggu depan. Ini bentuk serangan, perkembangannya pada yang terbaru ya, pada tahun 2020. Cryptojacking, di situ ada, di sini ransomware yang saya katakan tadi, ini ada datanya gitu ya. Social engineering statistik, ini juga sangat rentan sekali. Di sini 90% serangan cyber itu dari menggunakan sekarang social engineering. Jadi menggunakan media-media sosial gitu ya. Karena memang orang sehari-harinya mungkin setiap saat tuh buka handphone, pegang handphone, buka ya, yang dibuka media sosial ya. Jadi ini arah serangan sekarang 90% itu arahnya ke sini gitu ya. Ini terkait dengan cyber attack ya, serangan ya. Kemudian ada cyber security, pengamanannya ya. Bagaimana mengamankan, bagaimana menangkal, bagaimana memproteksi gitu ya. Serangan-serangan tadi ya, serangan itu bisa dari infrastrukturnya, fisik gitu ya. Bisa juga mungkin dari data dan informasinya atau kontennya gitu ya. Nah, ada banyak teknik yang bisa dilakukan
untuk meminimalisir dampak dari ancaman atau serangan ya. Jadi kita bisa melakukan pengamanan baik dari infrastrukturnya, dari data dan informasi, termasuk dari interaksinya. Artinya untuk pengamanan ini bisa dilakukan berlapis, bisa kita lakukan dengan 3 cara yang umum gitu ya. Saya ambil contoh misalnya yang untuk protection infrastruktur. Jadi begini, kita harus mengamankan perangkat-perangkat. Kita harus memastikan perangkat-perangkat kita itu adalah perangkat-perangkat yang memang dibuat dan diadakan oleh sebuah perusahaan yang bisa dijamin ya. Jangan sampai kita menggunakan sebuah PC, ternyata PC itu sini sudah ditanam sebuah aplikasi di dalam PC di mana dia ada sebuah port atau lubang keamanan yang bisa mengirim data kita ke pihak tertentu, misalnya seperti itu, atau jaringan atau pengkabelan atau segala teknologi kita pakai, yang mana teknologi tadi bisa mungkin diretas atau bisa dicangkok, itu bisa disadap dan lain sebagainya ya. Kemudian dari segi data dan informasi, bagaimana data dan informasi ini bisa aman, bisa benar, terlepas dari serangan, mungkin dengan cara diberikan kripto gitu ya, penyandian, pengkodean, data itu dikirim dalam bentuk kode, kemudian nanti diterima, kemudian diterjemahkan lagi, kodenya baru bisa dibaca dan segala macam. Dan termasuk nanti ada aplikasi-aplikasi yang coba memfilter data yang masuk ke sistem kita, misalnya bisa memfilter IP yang boleh masuk ya, atau perangkat mana yang boleh terhubung gitu ya. Itu berkait dengan protecting interaction. Kita bisa mengatur komputer mana saja yang boleh berhubungan dengan komputer kita atau perangkat kita atau handphone kita. Ini ada 3 bentuk, ada 3 lapis ya pengamanannya. Kemudian apa pengaruhnya gitu ya, apa dampak ya akibat adanya kalau adanya serangan begitu ya. Ada banyak yang risiko yang akan dialami oleh perusahaannya sendiri ya. Kemudian ada cybercrime. Cybercrime adalah istilahnya kejahatannya pelakunya gitu ya. Kita ada kenal dengan hacker, ada kita kenal dengan cracker, walaupun beberapa buku kadang-kadang berbeda mengartikan apa itu hacker, apa itu cracker begitu ya. Dan ini saya lebih memilih membagi 2 ini. Hacker adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memasuki sistem, namun dia tidak mengambil keuntungan dari sistem. Dalam arti kata, dia hanya mencari kelemahan sebuah sistem, dia bisa menemukan kelemahan sebuah sistem, dia memiliki kemampuan dalam pemrograman, dalam jaringan, biasanya seperti itu. Namun ketika dia bisa mengetahui kelemahan sebuah sistem, bisa menganalisa celah-celah keamanan dalam sebuah sistem, dia tidak mengambil keuntungan. Tapi kalau cracker, dia memang mencoba mencari keamanan atau celah keamanan dalam sebuah sistem, dan dia mencoba mengambil keuntungan dengan masuk dalam sistem, melakukan pengerusakan, pengambilan data, memanipulasi data dan segala macamnya. Nah, ini saya kategorikan ke dalam cracker. Ya. Ada berapa banyak tindakan-tindakan serangan? Sangat banyak sekali, bermacam-macam jenis, cara, tekniknya sangat banyak sekali ya. Tapi secara prinsip, menurut buku ini ada 4 pembagiannya ya. Yang pertama itu ada interception, yaitu tindakan menyadap transmisi. Artinya ketika ada pengiriman data dipotong gitu ya, intercept namanya gitu ya. Dan Indonesia sendiri punya lembaga-lembaga yang dilindungi oleh undang-undang untuk menyadap. Ada BAIS di situ, ada BIN di situ, ada kejaksaan di situ, ada KPK di situ, ada kepolisian di situ ya. Itu suatu organisasi yang memang diberi hak untuk melakukan interception ya, atau penyadapan, pengambilan data langsung gitu ya. Kemudian ada interruption, itu tindakan memutus komunikasi antara 2 belah pihak. Ini bisa menggunakan denial of service, DOS attack namanya gitu ya, atau DDoS ya, distributed denial of service. Itu kita nyerang sebuah sistem sehingga akhirnya sistem itu tidak bisa berfungsi gitu ya.
Jadi kalau bahasa kita mungkin apa ya, lag mungkin ya, lambat ya, karena dia serangan dalam bentuk misalnya request permintaan layanan tapi bertubi-tubi dari sekian ribu per waktu, sehingga servernya down, server tidak bisa melayani, jadi dia seperti tidak berdaya begitu ya. Nah, ini masuk kategori interruption. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah modification, yaitu orang yang merubah data dan informasi. Banyak teknik yang dilakukan ya. Salah satunya adalah ketika orang merubah tampilan sebuah situs atau web. Nah, ini masuk dalam kelompok modification ya. Seolah-olah kayak membuat situs palsu gitu ya, atau bukan situs palsu sebenarnya, situs yang resmi yang dia sudah ambil alih atau dia sudah rubah ya. Ini termasuk modification. Dan yang terakhir itu adalah fabrication, yaitu ini yang sering sekali sekarang kita temui, phishing ya, atau penipuan. Kita kadang mengklik sebuah situs seolah-olah situs itu adalah berisi ini, seolah situs adalah milik sebuah lembaga resmi ini, padahal itu bohong. Kita mengklik sebuah grup kadang-kadang berisi ini, kita mengklik email, mengambil file yang ternyata tidak sesungguhnya, itu bohong-bohong saja, dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan membuat alamat-alamat yang mirip, nama-nama domain yang mirip, kadang-kadang dengan isi-isi yang betul seolah itu memang isinya itu dari lembaga resmi dan segala macam ya. Dan ini yang paling sering terjadi sekarang di masyarakat kita terkait dengan phishing ini ya. Ya. Kemudian kalau untuk alasan atau motif banyak sekali. Kemudian terakhir adalah penegakan hukum atau cyber law. Nah, Indonesia sendiri sudah ada undang-undang ITA yang tahun 2008. Kemudian sudah disempurnakan tahun 2016, dan menariknya pada hari ini tahun 2020-2021 diusulkan untuk diadakan revisi terkait dengan beberapa pasal-pasal karet ya, karena memang undang-undang ITE ini ada mungkin beberapa pasal yang bisa multitafsir, yang bisa ditafsirkan berbeda antara satu pihak dengan pihak lain gitu ya. Jadi orang mengatakan begini, dia bisa digunakan untuk A, tapi bisa digunakan untuk B. Jadi dikhawatirkan ini menjadi sebuah alat untuk kepentingan kelompok tertentu. Nah, hari ini lagi ramai pembahasan bagaimana undang-undang ITE ini digodok ulang sehingga pasal-pasal karet tadi lebih dapat disempurnakan. Baik, itu tentang cyber 6 atau cyber sick. Kemudian sedikit tadi saya sudah menyampaikan salah satu contoh ya, misalnya serangan terhadap WhatsApp ya, di mana sering sekali sekarang orang mengatakan WhatsApp-nya dibajak, WhatsApp-nya dikendalikan dari orang lain, seolah-olah ada orang yang bisa mengambil alih WhatsApp-nya. Banyak cara sehingga hal itu terjadi, banyak langkah-langkah untuk bisa melakukan itu. Salah satunya saya berikan sebuah gambaran bagaimana cara orang-orang untuk mengambil alih WhatsApp atau mengendalikan WhatsApp ya. Yang pertama, ini contoh saja ya, dia melakukan phishing atau penipuan lewat sebuah situs. Jadi misalnya begini, Anda menang ini, atau misalnya silahkan kunjungi ini untuk mendapatkan ini, selamat Anda dalam program beasiswa, Anda akan diberikan ini. Kita diminta untuk mengunjungi sebuah situs. Nah, dia mengirimnya ke WhatsApp kita pesan, mungkin dari dinas apa, katanya dari organisasi apa, di perusahaan apa. Kita klik. Ketika kita klik di WhatsApp kita tadi, situs tadi, kita akan dibawa ke sebuah situs. Nah, sebenarnya pada proses itu pemilik situs palsu tadi dia sudah bisa membaca kita ini terkoneksi menggunakan apa, setiap operasinya apa, dan dari mana. Karena kita dari WhatsApp tadi kan kita klik, dia udah bisa baca data kita. Data awal sudah dibaca. Oke. Kemudian ketika dia sudah melihat kita mengklik, dia bisa baca data kita, dia lanjutkan dengan mengatakan mungkin untuk proses berikutnya Bapak atau Anda harus misalnya mengambil ini, mengklik ini ya. Nah, dia kirim lagi misalnya sebuah file atau sebuah foto atau sebuah apa yang kita klik gitu ya. Nah, bisa saja file yang kita klik itu
kelihatan sebuah file foto misalnya, atau file video, atau file teks, atau file dokumen gitu ya. Padahal sebenarnya itu isinya bukan hanya satu file, walaupun terlihat satu, tapi itu isinya dua file. Itu konsepnya stenografi namanya, menggabungkan dua file menjadi seolah-olah satu dan terlihat satu. Nah, mungkin saja file yang satu lagi itu memang benar-benar file gambar, yang satu lagi itu yang disisipkan itu adalah file aplikasi APK. Nah, mungkin kita tidak menyadari, ya kita klik foto atau gambar, kemudian itu kita klik video, nah videonya nampil atau gambar nampil, nah file APK ini terinstal, terpasang. Nah, kalau sudah bisa terpasang, maka terpasanglah backdoor atau trojan di dalam perangkat handphone kita. Nah, kalau sudah terpasang, berarti kan sudah membuka sebuah port atau celah di handphone kita. Dia bisa mengcloning WhatsApp kita, dia bisa melihat data-data di WhatsApp kita, melihat foto kita, membuka data-data kita dan segala macam. Nah, ini yang dia pakai untuk menipu orang-orang yang ada di WhatsApp kita. Ya, jadi ini soalnya hal ini menarik untuk dipelajari, tapi memang butuh waktu. Kalau ada rekan-rekan yang tertarik untuk lebih jauh, silakan boleh belajar secara otodidak, mungkin dengan tuntunan video-video yang ada di YouTube atau di media sosial. Tujuannya bukan mengajak rekan mahasiswa saya menjadi orang yang tidak menggunakan teknologi informasi dengan baik, tapi kita dengan tahunya tadi bagaimana kejahatan itu dilancarkan, sehingga kita bisa melakukan antisipasi atau mencegah sehingga kejahatan itu tidak menimpa diri kita dan mungkin organisasi kita. Ya, itu penjelasan saya terkait dengan yang materi pertama sebelumnya. Kemudian silahkan nanti dibaca bab 2-nya. Ya, untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan, dicari data-data terbaru, baca dan pelajari data-datanya sebagai pengetahuan bagi mahasiswa, bagi kita semua. Ternyata di tahun ini loh tingkat keamanannya, begini loh kalau cyber law di Indonesia. Kalau mungkin kita bacakan tentang kasusnya, oh ada kasus nih menarik, misalnya kasus Perita gitu ya, itu menarik di Indonesia dulunya ya. Ini harus kita baca ya. Itu maksud tujuan dari tugas yang saya berikan pertama. Mudah-mudahan mahasiswanya tetap semangat, jangan lupa untuk jaga kesehatannya. Kemudian silahkan dibaca bab 2 untuk pertemuan di minggu ini, di hari ini. Kemudian dipelajari. Terima kasih, tetap sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.